Halo semua, perkenalkan nama saya Daniel Ginting, NIM 120330104 dari program studi Teknologi Industri Pertanian. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas besar PKS 2, yaitu pembuatan kode program yang mencangkup tentang konsep perulangan, percabangan, dan array. Jadi, topik yang saya pilih pada kesempatan kali ini yaitu hukum Lorentz dari mata kuliah fisika dan statistika dari mata kuliah matematika. Untuk hukum Lorentz tersendiri, saya memilih hukum Lorentz karena pada bab elektromagnetik, hukum Lorentz adalah salah satu rumus yang paling sering keluar. Oke, langsung saja kita ke programnya. Untuk yang baris pertama dan kedua, ini biasa disebut dengan header. Header yang kita pakai itu Iostream dan Conio.hd. Untuk baris keempat yaitu using namespace std. Using namespace std adalah sebuah instruksi terhadap compiler untuk menggunakan semua fungsi yang terkait untuk kerangka yang sama. Bisa berupa berkas, kelas, dan sejenisnya. Jadi untuk baris yang kelima kita mengintegrasikan main atau integer utama kita. Karena semua yang akan kita masukkan adalah berupa angka, maka kita menggunakan integer. Jadi pada baris ketujuh kita menintegrasikan pilihan. Ini bisa disebut dengan deklarasi. Kita mendeklarasikan pilihan n, arus, kawat, medan, dan gaya. Untuk yang kesembilan akan dimunculkan pada program yaitu keluaran yang bersifat judul atau bisa kita lihat seperti ini. Jadi semua dari baris ke-9 sampai ke 13 itu bisa nanti kita lihat di kode programnya. Jika kita run, bisa kita lihat nanti bahwa ini adalah semua opsi yang akan bisa kita cari rumusnya. Untuk baris yang ke-16 kita langsung masuk ke rumus percabangan yaitu while. Jadi kita lihat while di pilihan pertama itu tidak sama dengan min 1. Jadi kalau kita masukkan nilai yang min 1 atau kurang dari min 1, maka program akan selesai atau end. Jadi karena pilihan kita adalah ada 3, yaitu yang pertama gaya Lorentz, dan kedua arus listrik, dan ketiga panjang kawat, maka yang akan terjadi atau bekerja adalah pilihan 1, 2, dan 3. Untuk pilihan yang pertama yaitu gaya Lorentz. Kita akan menggunakan konsep if. Jadi untuk pilihan pertama kita menggunakan format seperti ini. If dalam kurung pilihan sama dengannya ada 2 untuk memastikan bahwa pilihan yang harus kita input nanti adalah 1. Jadi akan tampil keluaran masukkan jumlah data. Jadi pada masukkan jumlah data, for adalah jawaban untuk keluaran yang di atas ini. Jadi semua di baris ini akan diminta untuk memasukkan angka-angka dari semua elemen, mulai dari data, arus listrik, panjang kawat, dan minum magnet. Dan jika kita memilih pilihan yang kedua, yaitu arus listrik, menghitung arus listrik, maka rumus yang dipakai adalah seperti ini. Gaya dibagi medan dan dikali kawat arus listrik. Untuk formatnya sendiri bisa kita lihat bahwa dari baris 38 sampai dengan 43, dari 38 sampai dengan 41, keluaran yang diminta adalah semua data yang kita masukkan. Dan jika kita memilih pilihan yang ketiga, maka kita harus menggunakan konsep else if. Artinya jika pilihan yang kedua tidak kita pilih, maka langsung akan lanjut ke pilihan yang ketiga. Untuk pilihan yang ketiga, kita menghitung panjang kawat dari hukum Lorentz. Bisa kita lihat bahwa di sini kita menggunakan for dalam kurung integer i sama dengan 0 dan i lebih kecil daripada n.
Dari baris 54 ke 54 ke 57, inilah program meminta keluaran atau memunculkan keluaran dengan format seperti ini. Pengisiannya adalah dari chain ini atau penginputannya. Untuk rumus yang dipakai dalam menghitung panjang kawat, rumusnya ialah gaya dibagi medan dikali arus. Jadi bisa kita lihat formatnya seperti ini. Jadi setelah kita memasukkan semua data, maka akan ada keluaran perhitungan panjang kawat. Di sini proses yang kita telah pilih akan dimunculkan dengan format seperti ini. Dan jika kita memilih pilihan keempat atau lebih, maka akan muncul keluaran pilihan tidak tersedia. Dan setelah itu program akan berakhir. Bisa kita buktikan sekali. Kalau kita memilih, bisa kita lihat dari pernyataan sebelumnya, kalau kita memilih kurang dari 1, maka program selesai atau berakhir. Contohnya kita memilih 0, maka program berakhir, tidak muncul apa-apa. Begitu juga dengan pilihan selainnya seperti -1 dan seterusnya dari angka kurang 1. Jadi kita akan memilih contoh yang menghitung arus listrik atau pilihan kedua. Bisa kita run. Jadi pilihan kita adalah pilihan yang kedua. Masukkan jumlah data. Kita mengambil sampel aja, yaitu asal-asalan. Oke, lanjut untuk program yang kedua, yaitu statistika. Jadi sama halnya dengan program sebelumnya, kita menggunakan header terlebih dahulu. Header yang kita gunakan yaitu iostream dan conio.h. Pertama-tama kita mendeklarasikan semua yang akan kita bahas pada program ini. Jadi pemisalannya itu banyak, yaitu pil banyak, X, modus, K sama dengan 1 dan N. Untuk format selanjutnya itu float, nilainya 100, jumlah sama dengan 0, max, min, dan ini juga masih dalam konsep deklarasi. Maka keluaran yang muncul untuk pertama kali nanti adalah masukkan jumlah bilangan. Di sini input yang diminta adalah N, maka kita akan memasukkan bilangan tersebut. Untuk langkah selanjutnya itu for. For meminta kita memasukkan nilai bilangan untuk angka berapa. Jadi di langkah yang pertama ini kita akan menentukan nilai maksimum dan minimum. Untuk langkah yang pertama itu for. Dengan deklarasi I sama dengan 0 dan I lebih kecil daripada N dan langsung menggunakan format I++. Selanjutnya yaitu if. Format if yaitu nilai lebih besar daripada max. Jadi max sama dengan nilai daripada I. Setelah kita masukkan nilai tersebut, maka akan muncul keluaran nilai maksimum sama dengan dan input yang akan masuk adalah nilai maksimum sebelumnya. Setelah itu, yang kedua yaitu menentukan modus. Untuk mengurutkan secara ascending. Seperti ini formatnya.
Keluaran yang pertama adalah nilai yang diurutkan. Kita menggunakan konsep for sebagai pengerjaannya dengan integral i sama dengan 0, i lebih kecil daripada n. Jadi untuk menentukan modus, rumus yang kita pakai adalah ini. Nilai i lebih besar pada nilai nilai j, di mana tempo atau tempe sama dengan nilai i. Jika nilai i sama dengan nilai j, maka nilai j sama dengan tempe. Ini untuk pengurutan datanya. Untuk penghitungan beberapa kali muncul tiap angka, maka kita gunakan format seperti ini. Kita masih menggunakan konsep for untuk menghitung berapa kali muncul angka tersebut. Jadi bisa kita lihat formatnya itu for integral i sama dengan 0, i lebih kecil daripada n. Banyak i sama dengan 0 untuk for integral j sama dengan 0, j lebih kecil daripada n. Jika nilai i sama dengan nilai j, maka banyak i akan menjadi angka yang sering muncul. Selanjutnya itu menentukan nilai yang paling sering muncul. Bisa kita lihat format pengerjaannya bahwa kita masih menggunakan for. Angka yang pertama yaitu integral i sama dengan 0, i lebih kecil daripada n. Dan setelah itu kita pada versi ke-68 kita menggunakan konsep if. Jadi di if format yang dipakai seperti ini. Dalam kurung banyak i lebih besar daripada k. Untuk k sama dengan banyaknya i. Untuk pencarian modus lebih dari satu, maka kita menggunakan format seperti ini. For dalam kurung integral i sama dengan 0, i lebih kecil daripada n dan i plus plus. Setelah itu kita menggunakan konsep if. If x lebih sama dengan 0 dan modus x sama dengan 0. Dan kita setelah if kita menggunakan mode else. To else modus x sama dengan modus x kurang 1. Selanjutnya yaitu menghitung jika semua angka muncul sama banyaknya. Pertama-tama kita integral j sama dengan 0. Setelah itu kita menggunakan konsep for integer i sama dengan 0, i lebih kecil daripada n. Jika banyak i sama dengan k, maka keluarannya akan menjadi seperti ini. Jika banyak z sama dengan n, maka x sama dengan 0. Jika x sama dengan 0, maka keluaran yang akan muncul adalah tidak ada modus, dan setelah itu akan ada keluaran modus jika x bukan sama dengan 0, maka akan ada keluaran modus ada. Untuk langkah yang mencari mean, kita menggunakan format seperti ini. Kita menggunakan konsep for integer i sama dengan 0, i lebih kecil daripada n. Untuk jumlahnya yaitu jumlah plus nilai i. Maka nilai rata-rata sama dengan jumlah per n. Maka keluaran yang akan muncul mean sama dengan dan nilai rata-rata kita. Untuk langkah yang terakhir adalah mencari median. Kita menggunakan rumus dengan format seperti ini. If n persen ke-2 sama dengan 0. Median sama dengan nilai n dibagi 2 ditambah nilai n dibagi 2 kurang 1 dibagi 2. Jika program di atas ini gagal, maka akan dilanjutkan dengan else.
dengan rumus median sama dengan nilai M dibagi 2. Maka akan muncul keluaran median sama dengan nilai kita tersebut. Demikianlah video tugas besar yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya minta maaf dan saya mengucap terima kasih.